Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Jogja Jelang Siang perdalam informasi menebar inspirasi. Pemirsa, berikut kita akan bergabung bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gunung Kidul dalam segmen Daerah Menyapa. Dan di segmen Daerah Menyapa kali ini, kita akan membahas potensi perikanan dan kelautan di wilayah Gunung Kidul bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gunung Kidul, Muhammad Johan Wijayanto. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi. Iya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Bapak melihat potensi perikanan dan juga kelautan di Kabupaten Gunung Kidul. Bapak, seberapa besar kontribusi perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan di Gunung Kidul, Pak? Baik, terima kasih Mas Hafid. Selamat pagi, pemirsa setia di Yogyakarta. Jadi kalau berkaitan dengan potensi kelautan di Kabupaten Gunung Kidul, kita berbicara tentang kelautan, maka kita yang pertama berbicara tentang kewenangan dulu. Nah, kewenangan ini kabupaten ini hanya sebatas terkait dengan pemberdayaan nelayan kecil dan juga pengelolaan PPI. Sementara untuk provinsi ini dia mengelola 0 sampai 12 mil arah laut, sedangkan pusat ini 12 mil ke atas. Nah, berbicara tentang potensi perikanan tangkap, terutama yang ada di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul ini dianugerahi garis pantai yang paling panjang di DIY, hampir sekitar 72 kilo, sehingga potensi perikanannya cukup luar biasa. Kami mempunyai 8 titik pendaratan ikan, mulai dari Sabeng sampai ke Gesing. Nah, potensi kelautan kami terkait dengan perikanan tangkap ini sebesar tahun kemarin 4.100 ton. Sedangkan untuk DIY sendiri ini adalah sekitar 7.000. Jadi kami menyumbang sekitar 60% dari total produksi perikanan tangkap di DIY. Sementara kalau dilihat dari perikanan budidaya, kami ini menyumbang sekitar 12% dari total perikanan budidaya yang ada di DIY. Sedangkan perbandingan antara produksi perikanan tangkap kami dengan produksi perikanan budidaya ini sekitar 35%-nya, Mas Hafid. Jadi total potensi perikanan kami adalah sekitar 16.000 ton per tahun. Baik, Pak Johan, ini tadi Bapak mengatakan 60% menyumbangkan seperti itu dengan total jumlah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. 60% ini bisa dijelaskan Bapak bagaimana bisa lebih mendominasi dan jumlah tangkapannya lebih banyak? Kami di Gunung Kidul ini punya 2 pelabuhan besar, yaitu yang pertama Sabeng, kemudian yang kedua adalah pelabuhan Gesing. Dan total nelayan kami yang aktif ini hampir sekitar 400, sedangkan total nelayan ada sekitar 1.600, Mas Abdul. Kemudian perahu yang kami miliki, PMT ini adalah sekitar 350 perahu yang itu tersebar dari Sabeng sampai ke tentunya dengan potensi yang cukup besar ini, kami berkontribusi besar terhadap produksi perikanan tangkap yang ada di DIY. Produksi yang paling besar yang dihasilkan adalah dari pelabuhan Sabeng, Mas Abid. Ada target penambahan kontribusi lebih besar Pak di tahun 2026 ini? Ya, yang jelas setiap tahun kami menargetkan selalu bertambah dan bertambah. Untuk tahun 2026 ini kita targetkan sekitar 4.300 ton per tahun untuk produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gunung Kidul. Memang didominasi ini ada nilai ekonomi tinggi itu seperti tuna, cakalang, tongkol, layur, dan lain sebagainya. Baik, Pak, apa kendala utama yang dihadapi oleh nelayan Gunung Kidul dalam meningkatkan hasil tangkapan di Laut Selatan, Pak? Baik.
Pak Johan. Kendala yang dihadapi nelayan ya Mas Habib. Iya. Apa kendala utama Pak yang dihadapi nelayan Gunung Kidul Pak dalam meningkatkan hasil tangkapan di Laut Selatan Pak? Oke, kendala yang dihadapi oleh nelayan Ya. itu kalau di tempat kami mungkin tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Biasanya kita ada cuaca ekstrim, Mas Habib, tahun 2025 kemarin hampir banyak hari-hari yang memang nelayan tidak bisa melaut karena memang gelombang tinggi. Kemudian pada itu kendala-kendala yang lain adalah terkait dengan budaya, karena di Gunung Kidul ini kan budayanya agraris Pak. Yeah. Dan kami untuk merubah mindset untuk menjadi maritim ini kan butuh waktu yang luar biasa. Tetapi kami tidak patah semangat, saat ini sudah mulai tumbuh, kita mengkader nelayan-nelayan muda untuk bisa berpartisipasi untuk menjadi nelayan. Nah, sudah 30% lebih nelayan kami ini adalah nelayan-nelayan muda. Kemudian kendala yang lain ini terkait dengan alat tangkap, kemudian sarana prasarana, teknologi yang memang dimiliki oleh nelayan-nelayan kami ini masih kurang banyak lah ibaratnya seperti itu, karena setiap jenis ikan itu pasti juga tergantung juga dari jenis alat tangkapnya, sehingga kami harus menyesuaikan saat ini tangkap yang kita seperti ini. Sekarang apalagi alat tangkap yang kita gunakan nanti beda lagi. Terus kemudian ini terkait juga dengan kewenangan kami. Jadi kami ini hanya terbatas pada nelayan-nelayan kecil. Jadi nelayan dengan kapal sekitar kurang dari 5 GP lah. Nah, kapal PMT atau kapal dukung ini kan area penangkapannya juga terbatas. Dengan area penangkapan yang terbatas ini otomatis kesulitan kami untuk mendapatkan ikan yang cukup banyak ini memang terkendala. Nah, yang lebih menarik lagi Mas Habib, ternyata di laut ini sekarang banyak nelayan yang terkendala disebabkan karena sampah plastik. Nah, ini sampah plastik ini ternyata menjadi kendala yang luar biasa di laut itu. Ternyata sekarang Mas Habib, plastik yang cukup mengganggu para nelayan untuk bisa mendapatkan ikan. Jadi mereka tertangkap di dalam jaring, di dalam pancing, dan sebagainya. Dan ini mungkin menjadi perhatian kita bersama bahwa bahaya sampah plastik di laut ini memang sangat luar biasa. Seperti itu kira-kira Mas Hafid, kendala-kendala yang dialami oleh para nelayan. Hal yang menarik tadi Bapak jelaskan terkait dengan sampah plastik yang ternyata menjadi salah satu temuan oleh para nelayan ketika sedang melaut seperti itu. Dari dinas terkait ataupun dengan beberapa pemangku kepentingan seperti itu Pak, bagaimana cara untuk mengendalikan sampah ini Pak supaya tidak terlalu banyak di laut seperti itu, atau ada beberapa sosialisasi atau program khusus untuk sampah laut Pak? Ya, kami Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul selalu berkolaborasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Pemprov DIY. Ini jelas karena dengan sinergi seperti ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelautan ini bisa teratasi. Kemudian kita juga pernah menjalin hubungan dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Kita mencoba untuk membersihkan pantai dengan program lewat Bupati Gunung Kidul, Jumat Bersih, menyasar beberapa pantai untuk membersihkan pantai-pantai dari sampah-sampah, terutama juga sampah plastik. Kemudian juga kita melakukan edukasi, karena sampah-sampah plastik ini berasal dari, tidak hanya dari tepian pantai, tetapi ini juga berasal dari arus sungai yang masuk ke laut. Nah, hal-hal seperti ini sangat kita perhatikan karena memang sampah-sampah seperti ini ternyata juga berasal dari sampah-sampah kota. Nah, oleh karena itu kami dengan beberapa dinas instansi terkait ini selalu berusaha yang pertama melakukan edukasi, kemudian yang kedua melakukan pelaksanaan secara nyata di lapangan terkait dengan pembersihan Jumat Bersih pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul.
Baik, program dan Seperti itu, juga Mas Hafid. edukasi ini dilakukan kepada masyarakat. Ternyata sampah ini tidak hanya dari bibir pantai saja, tapi juga ada beberapa sampah-sampah plastik yang itu ternyata mengalir dari aliran sungai yang akhirnya bermuara di pantai yang mengakibatkan kendala untuk para nelayan di pantai selatan seperti itu. Dan sekali lagi ini juga menjadi salah satu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan untuk kelestarian lingkungan, termasuk juga kelestarian di laut. Demikian, kami juga terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Muhammad Johan Wijayanto telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Terima kasih, Bapak.
Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan berikut ini kita ikuti terkait pembahasan penyuluh pertanian dalam segmen Bincang Jelang Siang. Pada Bincang Jelang Siang kali ini, kami akan membahas terkait penyuluh pertanian mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Dan kali ini di Studio 3 TVRI Jogja pemirsa telah hadir bersama Bapak Andi Bagus Darmawan, kelompok substansi pengelolaan penyuluhan pertanian daerah istimewa Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang, Pak Andi. Selamat pagi, Mas Hafid. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, Semangat. ini semangat. Termasuk juga di kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan kaitannya terkait dengan penyuluh seperti itu. Ini apa respon para petani dengan keberadaan penyuluh pertanian, Bapak? Ya, terima kasih Mas Hafid. Respon petani sampai saat ini alhamdulillah masih positif. Sangat mengharapkan kehadiran penyuluh pertanian karena penyuluh pertanian merupakan aparatur sipil negara yang mendapat tugas untuk melaksanakan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani. Jadi penyuluh pertanian itu bisa apa yang menjadi harapan petani itu bisa difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Seperti misalnya untuk dapat petani itu bisa memproduksi yang lebih baik, kemudian berusaha tani yang lebih baik, dan harapannya bisa meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya yang lebih baik. Itu akan coba difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Oke, pada intinya penyuluh tani ini adalah pendamping untuk para petani seperti itu agar produktivitasnya seperti itu lebih meningkat, kesejahteraannya juga lebih meningkat. Seperti itu, harapannya seperti itu. Apa kendala yang dihadapi oleh penyuluh teman-teman ketika berada di lapangan seperti itu dan ketika melaksanakan tugasnya, Pak Andi? Untuk penyuluh pertanian di DIY saat ini sampai Januari 2026 ini berjumlah kurang lebih 345 orang penyuluh. Itu harus mendampingi kelompok tani kurang lebih berjumlah 9.800 kelompok tani. Jadi mungkin bebannya satu penyuluh itu kurang lebih 30 kelompok tani ya. Jadi masih saat ini masih jumlah penyuluh itu masih kurang gitu. Masih kurang? Iya. Oke. Untuk wilayah 4 kabupaten 1 kota? Iya, betul. Iya. Itu semua tersebar di seluruh wilayah DIY? Iya, itu tersebar di seluruh wilayah DIY, 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Oke. Untuk kelembagaan penyuluhan yang menangani penyelenggaraan penyuluhan ini apa-apa saja, Pak Andi? Iya, untuk kelembagaan penyuluhan, jadi sejak diterbitkannya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025, maka per 1 Januari 2026 penyuluh pertanian ini ditarik statusnya dari semula awalnya itu menjadi pegawai daerah, ada yang di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, itu ditarik menjadi pegawai oleh pusat di bawah Kementerian Pertanian. Seperti itu. Jadi untuk kelembagaannya kalau di tingkat pusat itu di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Kemudian kalau di tingkat provinsi ada di kelompok substansi pengelolaan penyuluhan pertanian daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini berkantor atau ber-CWS di bawah koordinasi teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian daerah istimewa Yogyakarta yang ada di Sleman, di sebelah timurnya Stadion Maguharjo itu. Kemudian kalau di kabupaten ada juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluhan pertanian di masing-masing kabupaten, dan di tingkat kecamatan atau kapanewon itu ada di Balai Penyuluhan Pertanian di masing-masing kecamatan. Nah, ini silakan nanti para sahabat tani, para kadang tani bisa berkunjung, berkonsultasi ke Balai Penyuluhan Pertanian terdekat. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Baik, kalau kita lihat ada beberapa peran utama pemirsa untuk penyuluh, diantaranya adalah sebagai edukator, fasilitator, termasuk juga diseminator dan juga konsultan. Di antara 4 peran utama penyuluh untuk wilayah DIY ini yang paling berat yang mana, Mas Andi?
paling berat sepertinya penyuluh sudah terbiasa ya berhadapan dengan petani seperti itu. Jadi sebagai dinamisator, sebagai fasilitator, penyuluh mendampingi petani untuk mempermudah akses-akses, misalnya akses-akses bantuan dari pemerintah seperti pupuk bersubsidi, itu penyuluh mendampingi petani seperti itu. Kemudian sebagai edukator itu penyuluh melakukan pembelajaran kepada petani, khususnya untuk karena petani ini orang dewasa ya, jadi kita melakukan pembelajaran secara pendidikan orang dewasa atau andragogi gitu. Jadi penyuluh sudah dibekali kemampuan teknis dalam melakukan fasilitasi, edukasi, pendampingan kepada petani dan kelompok tani seperti itu. Oke, bagaimana dengan inovasi atau teknologi di era modern saat ini dan termasuk juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Apa saja inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari penyuluh ini? Iya, saat ini sudah berkembang mekanisasi pertanian atau penggunaan alat dan mesin pertanian. Nah, itu dari Kementerian Pertanian, sehingga penyuluh mendampingi petani misalnya dalam penggunaan pemanfaatan alat tanam, misalnya transplanter, kemudian juga ada sistem tanam tajar legowo seperti itu, kemudian ada penggunaan digitalisasi pertanian. Misalnya ada Katam atau kalender tanam terpadu, kemudian ada layanan konsultasi padi, itu bisa ada melalui digitalisasi pertanian. Juga melalui biasanya penyuluh ada WhatsApp group ya, dengan kelompok tani atau petani, yaitu sering sekali penyuluh memberikan brosur, leaflet atau link YouTube secara teknis, teknologi, inovasi itu melalui WhatsApp group yang ada penyuluh dan kelompok tani seperti itu, Mas David. Di daerah istimewa Yogyakarta kalau kita lihat memang banyak hasil dari sumber daya alamnya. Selain penyuluh memberikan pendampingan kepada petani, tadi bisa dikatakan padi seperti itu. Saya ingin tahu selain padi, teman-teman dari penyuluh ini mendampingi apa-apa saja? Iya, banyak sekali ya untuk komoditas pertanian. Yang pertama itu tanaman pangan, itu ada padi, jagung, ada kedelai, ada kacang tanah, seperti itu ya. Dan umbi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, seperti itu. Kemudian kalau di hortikultura ada bawang merah, ada cabai merah, cabai keriting, kemudian ada aneka sayur, aneka buah. Di perkebunan kita ada kopi di Merapi itu, kemudian ada kakao atau coklat, kemudian ada kelapa, tebu, itu untuk perkebunan. Kemudian untuk peternakan itu ada yang ternak besar atau ruminansia seperti sapi, kambing etawa, seperti itu. Kemudian yang ada ternak unggas, ada ayam kampung, kemudian ada itik, seperti itu, Mas. Oke, ini menjadi salah satu fokus dari teman-teman penyuluh seperti itu agar lebih produktif dan juga menghasilkan dari hasil taninya ini lebih maksimal seperti itu. Dari sekian banyak, kalau kita lihat dengan cuaca yang mungkin bisa dikatakan di daerah istimewa Yogyakarta ini agak sedikit anomali nih gitu, hujan panas yang susah untuk diprediksi seperti itu. Itu menjadi salah satu kendala juga nggak di pertanian seperti itu? Iya, ya itu sepertinya menjadi tantangan juga ya di bidang pertanian, karena kadang panas terus hujan deras, ya itu menjadi tantangan karena dengan perubahan iklim ini tentu saja akan mempercepat siklus dari reproduksi hama. Jadi penyuluh, kemudian petani, kelompok tani juga harus mengantisipasi adanya tantangan-tantangan ini, karena dengan perubahan iklim ini akan mempercepat siklus reproduksi hama, perlu ada mitigasi atau pengendalian. Ya, jadi jangan sampai gagal panen ini harus dicegah atau dikurangi seperti itu. Kemudian kalau musim terlalu hujan, curah hujan tinggi, ya itu kemungkinan bisa banjir. Nah itu sepertinya seperti itu. Nah, ini perlu ada antisipasi seperti itu. Di DIY pernah nggak sih Mas yang terjadi gagal panen dalam jumlah yang besar seperti itu? Oke, kalau jumlah besar sepertinya belum ada ya sepengetahuan saya, karena di pertanian sendiri juga ada program asuransi pertanian. Jadi kelompok tani bisa mengikuti juga program asuransi
asuransi pertanian ini, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi gitu. Itu mendapat subsidi juga dari pemerintah seperti itu. Oke, tadi kalau terkait dengan asuransi di penyuluh pertanian ini ada kelembagaan-kelembagaan yang menangani penyelenggaraan penyuluhan gitu atau seperti apa? Nggih, kalau kita di penyuluhan kan melakukan diseminasi, nggih, diseminasi informasi teknologi. Jadi program-program dari Kementerian Pertanian akan kita sampaikan kepada petani atau kelompok tani seperti itu. Nanti kalau mungkin lebih jelas, nanti bisa Bapak para petani, kelompok tani bisa berkunjung ke Balai Besar Penerapan Modernasi Pertanian. Gitu, silakan. Kita terbuka. Oke, di sana bisa konsultasi. Bisa konsultasi. Bisa ya ada tanya jawab ya, terkait dengan diskusi ya, seperti itu. mencari informasi. Di sana ada juga perpustakaan. Kita juga ada leaflet-leaflet seperti ini yang bisa menjadi bahan penyuluhan, Mas. Ini juga gratis. Ini ada secara teknologi misalnya seperti ini. Baik, salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat seperti itu, kepada para petani ketika akan datang seperti itu, dan ini menjadi salah satu sarana atau media untuk memberikan penyuluhan seperti itu. Dan saya juga pengen tahu untuk saat ini di era generasi Z, Gen Z, generasi milenial seperti itu, apakah ini mereka juga mempunyai peran dalam perkembangan pertanian terutama di daerah istimewa Yogyakarta? Mas Andi, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah ini, setelah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Allah memberi TV kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang. Masih bersama dengan Bapak Andi Bagus Dermawan, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Andi, pertanyaan terakhir saya tadi terkait dengan era modern saat ini. Menjadi salah satu tantangan yaitu generasi, untuk regenerasi pertanian. Mereka juga menggunakan beberapa teknologi, termasuk juga bagaimana untuk bisa minat di sektor pertanian lebih meningkat. Seperti apa Pak Andi? Iya, betul sekali Mas. Jadi berdasarkan data BPS sensus tahun 2023 untuk petani milenial itu masih kurang ya, hanya sekitar 8% di DIY ini gitu. Jadi sisanya masih berusia di atas 50 tahun. Jadi kalau milenial itu kurang lebih 19 sampai 39 tahun. Jadi memang perlu digerakkan untuk program regenerasi petani ini ke depannya. Jadi petani menjadi petani itu kalau biasanya kan harus di sawah gitu ya, kotor, ini penghasilannya kurang. Nah ini sekarang bagaimana ada metode-metode penggunaan alat dan mesin pertanian agar bertani itu menjadi lebih menarik ya, lebih produktif, lebih
hasilnya juga lebih menguntungkan gitu. Jadi misalnya tadi kalau kita bertanam padi biasanya tanamnya manual gitu, sekarang ada alat transplanter jadi gitu. Terus cara pembibitannya juga menggunakan sistem dapok, pembibitan kering seperti itu ya. Kemudian alat panen juga sekarang ada namanya combine harvester, jadi langsung dipanen, langsung keluar gabah. Ada program khususkah dari pemerintah seperti itu agar regenerasi petani ini tidak menurun seperti itu, Pak Andi? Iya, kalau dari Kementerian Pertanian sementara ini programnya masih di luar DIY ya. Itu ada Brigade Pangan itu. Seperti apa itu? Itu Brigade Pangan itu kelompok petani muda atau milenial, itu kurang lebih 15 orang, itu mengelola 200 hektar lahan pertanian, itu menggunakan pertanian yang modern, menggunakan mesin, alat dan mesin pertanian itu. Tapi programnya baru di luar. Kalau di DIY sementara ini masih beberapa kelompok petani, taruna tani itu menggunakan alat dan mesin pertanian yang seperti transplanter, combine harvester gitu. Kemudian ada juga yang mengembangkan sistem hidroponik. Nah, itu yang bertani di menggunakan media air, jadi mungkin lebih bersih itu ya, dan hasilnya juga mungkin lebih tinggi, misalnya penggunaan melon, hidroponik, aneka sayuran, hidroponik, seperti itu. Jadi mungkin sekarang yang untuk petani milenial lebih condong ke pertanian yang hortikultura maupun ke peternakan seperti itu. Kalau menurut Pak Andi melihat stigma anak muda saat ini merasa kayak di pertanian itu tadi dikatakan jorok lah gitu, dengan kotor, lumpur gitu, langsung ke lapangan, terik, panas, belum lagi nanti dengan penghasilan yang belum menentu, seperti itu stigma-stigma yang saat ini melekat di anak muda. Menurut Pak Andi, apakah dengan pendekatan teknologi itu saja sudah cukup untuk menarik peminat anak muda terjun di pertanian, Pak, di sektor pertanian? Iya, pemerintah sudah mencanangkan untuk harga pembelian pemerintah padi gabah yaitu sebesar 6.500 per kilo oleh Bulog. Itu mungkin akan menarik juga untuk petani atau petani milenial karena harganya sudah pasti ya, harga pembelian pemerintah gitu. Kemudian ada juga program untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Ya, sekarang untuk pupuk urea itu sekitar 90.000 per karung atau 1.800 per kilo. Jadi harga jualnya ditentukan oleh pemerintah, harga pembelian pemerintah, kemudian harga input produksinya untuk pupuknya diturunkan. Nah, ini harapannya akan meningkatkan juga untuk petani atau generasi muda akan mau berusaha tani. Karena bagaimanapun manusia itu selalu butuh pangan ya, masih harus makan kan kita. Harus makan, kita butuh itu. Ya, butuh, gitu. Maka masih ada yang memproduksi kan, yang produksi itu adalah petani. Maka generasi muda itu mari kita bangga menjadi petani karena kita memberikan harapan, memberikan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Dengan kolaborasi dengan lintas sektor, ya, betul jadi sekali, dengan menurunkan pupuk seperti itu, terus juga meningkatkan harga untuk jualnya, dan ini dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan, dikombinasikan dengan teknologi. Betul sekali. Pendekatannya metode pertanian yang modern, gitu ya. Sehingga nanti akan menarik teman-teman milenial bisa bergabung ke sektor pertanian. Mengurangi kegagalan panen, itu sehingga keuntungannya bisa bertambah, harapannya seperti itu. Petani itu pokoknya menarik lah. Petani itu menarik, benar. Baik, Pak Ade, ini bagaimana peran penyuluh dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan, Pak? Iya, jadi pada tanggal 7 Januari kemarin tahun 2026, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah mencanangkan Indonesia swasembada pangan. Betul. Itu dikarenakan pada tahun 2025 Indonesia sudah tidak mengimpor lagi beras dari luar negeri. Ya, artinya
kita sudah mampu mencukupi kebutuhan beras dari dalam negeri. Makanya kita sudah swasembada pangan. Nah, tapi kalau mencapai itu bisa, tapi yang sulit adalah mempertahankan. Mempertahankan, Nah, betul. Jadi sekarang kita harus bagaimana swasembada pangan itu bisa berkelanjutan di Indonesia seperti itu, Mas. Jadi peran penyuluh ini sangat penting sebagai ujung tombak untuk program pembangunan pertanian sampai kepada petani. Jadi penyuluh berperan untuk mendesiminasikan inovasi teknologi, kemudian penyuluh juga mensosialisasikan program-program pemerintah, kemudian penyuluh juga melakukan pengawalan dan pendampingan kepada kelembagaan petani, yaitu kelompok tani, kelompok wanita tani, dan petani muda atau taruna tani, seperti itu. Oke, Mas. baik. Kalau kita lihat tadi program pemerintah swasembada pangan, kita surplus misalnya seperti itu, dan sebelum-sebelumnya kita juga masih tergantung dengan beberapa negara tetangga, kita harus impor seperti itu. Apa yang sebenarnya membedakan pertanian di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita, Pak Andi, seperti Malaysia atau Thailand atau beberapa negara lainnya? Iya, kalau di Indonesia memang spesifik lokasi ya, jadi kita memang negara kita bentuknya kepulauan, kemudian jumlah penduduknya juga lebih besar, nah itu menjadi tantangan. Maka penyuluh ada namanya teknologi spesifik lokasi, gitu ya. Apa yang didesiminasikan teknologinya disosialisasikan kepada petani itu harus sesuai dengan spesifik lokalitas, sesuai dengan potensi dari wilayah masing-masing. Potensi dari masyarakat juga berbeda, culture atau ya, budaya masyarakat gitu. Misalnya kalau kita ada wiwitan gitu kan, nah itu menjadi budaya gitu. Nah itu penyuluh harus bisa menyesuaikan terkait dengan budaya pertanian di spesifik lokasi masing-masing. Oke, terkait tentang budaya pertanian atau juga masyarakat ini, bagaimana apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh pertanian untuk membina kelompok tani di tengah-tengah masyarakat ini? Betul sekali, penyuluh ini biasanya melaksanakan kegiatan penyuluhan itu ada 4 tahapan, Mas. Ya, pertama harus melakukan persiapan penyuluhan, kemudian pelaksanaan penyuluhan, kemudian ada evaluasi dan pelaporan penyuluhan. Kalau persiapan itu biasanya penyuluh akan membuat identifikasi potensi wilayah, biasanya IPW singkatannya, potensi wilayah seperti apa, seperti itu. Kemudian penyuluh akan membuat rencana kerja penyuluh pertanian setiap tahun di awal tahun. Kemudian penyuluh juga di awal musim itu mendampingi petani untuk menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok tani. RDKK itu khususnya untuk kebutuhan dari pupuk bersubsidi, karena ini sangat penting sekali bagi petani. Kemudian kalau untuk pelaksanaan penyuluhan itu penyuluh biasanya melakukan kunjungan atau anjang sana kepada petani atau kelompok tani, kemudian juga bisa melakukan percontohan atau istilahnya demplot. Kemudian melakukan demonstrasi cara, misalnya cara membuat pupuk organik, cara membuat arang sekam tadi, biochar, nah itu namanya demonstrasi cara. Kalau ibu-ibu demonstrasi masak, penyuluh juga demonstrasi cara, cara. Kemudian ada juga metode sekolah lapang. Sekolah lapang, oke. Kemudian ada media penyuluhannya seperti ini ya, ini yang media tercetaknya, ada leaflet, brosur, kemudian ada media digitalnya, bisa lewat YouTube atau WAG, WhatsApp group tadi kepada petani gitu. Nah, itu beberapa metode dan media-media penyuluhan. Kemudian penyuluh setelah melakukan penyuluhan melaksanakan evaluasi, itu ada evaluasi penyuluhannya, kemudian before afternya, ada peningkatan atau tidak, kemudian ada dampak yaitu hasil produksinya meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat seperti apa nanti dievaluasi lagi, seperti itu evaluasi. Terakhir adalah pelaporan. Tiap hari itu sekarang penyuluh membuat laporan secara online, yaitu laporan luas tambah tanam atau LTT. Gitu ya. Jadi setiap hari melaporkan ini sudah berapa yang kita tanam, dari targetnya berapa gitu, sehingga bisa harapannya akan meningkatkan swasembada pangan tadi yang berkelanjutan seperti itu. Pak Andi, tadi yang menarik metode penyuluhan ini kaitannya tentang sekolah lapang seperti itu atau SL. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, jadi metode sekolah lapang itu merupakan pembelajaran non formal bagi petani yang didampingi oleh penyuluh selama 1 musim tanam. Jadi kalau padi misalnya 100 hari, 110 hari itu didampingi oleh penyuluh mulai dari penyiapan lahan atau olah lahannya tadi ya, kita hitung dulu
keasaman tanahnya itu asam, karena kalau telah terlalu asam itu juga pertumbuhan akan tidak maksimal gitu. Jadi nanti penyuluh akan mengukur itu keasaman tanah. Nanti kalau asam kita tambah dengan bahan pembenah tanah seperti itu, ada pupuk organik padat, pupuk organik cair, kemudian dolomit, kemudian ada pembuatan biochar seperti ini, yaitu nanti dalam sekolah lapak itu akan dipraktekkan gitu. Itu mulai dari pengolahan, penyiapan bibit, pemupukan sampai panen itu akan didampingi oleh penyuluh melalui sekolah lapang ini. Dan pesertanya adalah? Pesertanya adalah petani dan kelompok tani. Jadi harapannya para petani yang belum bergabung kelompok tani bisa bergabung di kelompok tani yang terdekat, yang ada di pedukuhan, di kelurahan gitu. Silahkan para petani yang belum bergabung bisa bergabung di kelompok tani. Oke. Selanjutnya sejauh mana teman-teman dari penyuluh ini untuk membantu petani membangun jaringan pasar langsung, Bapak? Iya, ini mungkin petani sudah bisa memproduksi gitu ya, tapi belum bisa memasarkan. Nah, itu kalau di pertanian ada juga asosiasi pasar tani. Iya, itu kalau di Dinas Pertanian biasanya setiap hari Jumat pagi itu nanti silahkan bisa melihat di asosiasi pasar tani itu petani langsung, kelompok tani bisa menjual hasil-hasil produknya seperti itu. Di setiap kabupaten kota juga ada seperti itu. Kemudian silakan nanti petani juga bisa dengan bergabung di kelompok tani, nanti ada asosiasi pertanian, itu juga meningkatkan daya tawar produk-produk pertanian. Misalnya ada cabai gitu, ada asosiasi cabai, nanti ada pasar lelang cabai yang di Sleman, di Kulon Progo. Nah, itu nanti para petani jika bergabung dalam kelompok, bergabung dalam asosiasi komoditas pertanian itu harapannya bisa meningkatkan daya tawar petani, meningkatkan nilai jual dari produk-produk pertanian. Dan ini akan berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Dan produktivitasnya juga semakin meningkat, ya, keuntungannya juga semakin bertambah, ya, dan juga sekali. Pasar menerima dan mencari, karena salah satu yang menjadi kebutuhan kita adalah bahan pokok ini yang akan terus kita konsumsi. Ya, seperti sekali, itu. Berarti tadi ada peran dari kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani atau Gapoktan ini sangat penting dilakukan kayak gitu. Ada sedikit pesan mungkin kepada teman-teman atau Bapak Ibu para petani? Bapak Ibu para petani, para kadang tani, monggo yang belum bergabung kelompok tani bisa bergabung di kelompok tani gitu ya. Jika membutuhkan konsultasi, silahkan nanti berkunjung ke Balai Penyuluhan Pertanian yang terdekat, yang ada di kecamatan atau di Kapanewon masing-masing, atau juga bisa berkunjung ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang ada di Sleman. Silakan untuk berkunjung, berkonsultasi, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Konsultasi, edukasi, dan juga tanya jawab semuanya bisa dilakukan. Dan kami juga terima kasih kepada Pak Andi Bagus Dermawan telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Pemirsa, demikian Jogja Jelang Siang edisi kali ini mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Muhammad Hafid, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.